Kau kebenaranku yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janji-Mu kepadaku. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku
Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Kembali lagi kita datang beribadah di rumah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita. Fokus hanya untuk menyembah Tuhan saja. Karena di balik salibnya ada kemenangan. Di dalam bilurnya ada kesembuhan, amin. Haleluya, terima kasih Tuhan. Sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, amin. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima seperti cinta yang ada di dunia. Lu memberi lebih dari yang layak ku terima. Sama-sama Bapak Ibu kita bangkit berdiri, katakan terpujilah Tuhan Yesus, amin. Ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Salibmu, hanya salibmu, kemenanganku. Kesembuhanku, salibmu, salibmu, hanya salibmu, kemenanganku. Hanya kesembuhanmu, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian,
berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau ditinggikan di atas segalanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau layak ditinggikan Tuhan, hanya Engkau yang layak ditinggikan di atas segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga kepada akhirnya Tuhan. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah ibadah kami. Kau lawat setiap kami Tuhan, yang sakit disembuhkan Tuhan, yang tertutup jalan dibukakan jalan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami memulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Boleh Bapak Ibu berkati kanan kirinya, katakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Berikan lagi sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Amin. Tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi. Katakan Dia gagah dan perkasa. Gagah perkasa, penasehat Dia. Katakan tiada, tiada, sesungguhnya tiada, tiada mustahil bagi. Sama-sama kita angkat tangan, kita katakan tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Katakan dengan iman kita. Tiada, tiada, sesungguhnya tiada, tiada mustahil bagi Dia. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Katakan oh Tuhan, oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Amin. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, tiada, sesungguhnya tiada, tiada mustahil bagi Dia. Bapak Ibu, saat dikatakan tiada mustahil bagi Dia, katakan ke kiri kanannya, tiada, tiada, sesungguhnya tiada, tiada mustahil bagi Dia. Amin. Musik muji Tuhan. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Haleluya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan. Oh Tuhan, oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia.
gagah perkasa, penasehat Dia. Katakan kanan kirinya Bapak Ibu. Tiada, tiada, sesungguhnya tiada, tiada mustahil bagi Dia. Musik puji Tuhan. Pencipta langit bumi dengan kuat kuasanya, amin. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangannya. Oh Tuhan, oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasanya. Yes. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangannya. Katakan. Perkasa, penasehat Dia. Katakan kanan kirinya Bapak Ibu. Tiada, tiada, sesungguhnya tiada, tiada mustahil bagi Dia. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasanya. Yeah. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangannya. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, tiada, sesungguhnya tiada, tiada mustahil bagi Dia. Tiada mustahil, tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Katakan dengan iman kita. Tiada, tiada, sungguhnya tiada, tiada mustahil bagi Dia. Tiada, 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 sungguhnya tiada, tiada mustahil. Sekali lagi katakan. Tiada, tiada, sesungguhnya tiada. Yang percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, sama-sama kita katakan. Tiada mustahil bagi Dia. Haleluya. Berikan sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu masih semangat memuji Tuhan. Amin. Amin. Kurang keras suaranya. Bapak Ibu masih semangat memuji Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Tidak ada alasan untuk kita tidak bersuka cita karena kita punya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami bersuka cita karena Engkau Tuhan. tercurah bagiku, hidup bersama.
dalam lagi. Kita mau siapkan hati kita. Kita percaya kita ada sampai hari ini karena ada kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kau kekuatan dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih. Kekuatan di hidupku
Kau Allah yang kami sembah. Terima kasih. Ku sembah. Katakan dengan sungguh-sungguh. Kau ku Benar Tuhan, Kau Allah yang kami sembah. Dengan mulut kami mengatakan Tuhan, Kau Allah yang kami sembah. Oh Tuhan, aku sembah Yesus. Aku banyak orang hari-hari ini menyembah kedudukannya, menyembah hartanya, menyembah duniawi, menyembah hal-hal lahiriah. Tapi pagi ini kita ada di rumah Tuhan, kita sadar semua itu akan kita tinggalkan. Kita bawa ke hadirat Tuhan, hanya penyembahan kita. Katakan kembali, kau kusembah, kau kusembah, sebab Yesus Tuhan yang layak disembah. Amin. Kau kusembah, kau kusembah, kau kusembah. Oh Tuhan, kau
kita menyembah Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, sekali lagi Kau ku sembah. Kau ku sembah. Amin Yesus, amin Yesus, Engkau yang kami sembah. Kau ku Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sembahan kami Tuhan, tiada yang lain. Segalanya Engkau bagi kami Tuhan. Segalanya Engkau dalam hidup kami. Dan kami mau berkata kami hanya puas karena Engkau ada dalam hidup kami. Kami percaya pagi ini Engkau siapkan kekuatan baru bagi kami. Saat kami menyembah pagi ini Engkau siapkan pertolongan bagi kami. Saat kami menyembah Engkau bersekutu denganmu pagi ini, Engkau siapkan mujizat bagi kami. Karena Engkaulah sumber mujizat dan bagimu tidak ada yang mustahil. Saat kami menyembah, kami percaya kami dilawat oleh Tuhan. Kami diberkati roh jiwa tubuh kami, menjadikan kami orang yang berkemenangan. Terima kasih buat pujian kami. Biar itu menyenangkan Engkau. Biar manis Kau dengar Tuhan. Biar manis Kau dengar. Dan itu membuat kami bersuka di dalam Engkau. Terima kasih. Kami siap menerima firman-Mu, pengurapan-Mu atas setiap kami. Roh Kudus cengkeram kami. Saat kami menerima firman-Mu, tidak ada satupun yang gugur. Seluruh firman-Mu membentuk hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat pelayan-pelayan yang sudah melayani. Mereka berlatih, mereka sungguh-sungguh supaya kita semua diberkati pagi ini. Puji Tuhan. Shalom saudara. Puji Tuhan, oleh kekuatan Tuhan, oleh pertolongan Tuhan dan berkat doa-doa saudara, saya kembali ada berdiri sebagaimana saya ada, semua karena Tuhan. Pagi ini saya mau kita belajar bersama dengan satu tema saudara, berakar di dalam Tuhan. Bilang berakar di dalam Tuhan. Saudara, berulang saya sampaikan bahwa betapa penting hari-hari ini. Bukan hari-hari ini. Bahkan selama kita menjadi anak Tuhan. Kita bukan sekedar tertanam. Tapi berakar seperti apa kata firman Tuhan. Berakar seperti apa yang Tuhan mau kita di akhir zaman ini. Kita tahu saudara, masa ini bukan masa yang baik-baik saja dalam segala hal.
baik politik, ekonomi, saudara, dan semua. Tapi kita tahu satu perkara, kalau kita berakar di dalam Tuhan, berakar kuat, apapun terjadi, kita tidak akan goyah. Puji Tuhan, saudara. Kita membaca satu perikop di dalam Kolose, saudara. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Kita udah sering baca ayat ini, tapi saya mau kita pagi ini kembali diingatkan di dalam Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 8. Sudah dapat, saudara? Katakan apa? Ya, begitu berdiri katakan haleluya. Kita baca bersama dengan suara yang keras. 2, 3. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Katakan apa? Ya, Ribka boleh ambil minum. Dalam ayat ini poin yang terakhir di sini, saudara, orang yang berakar di dalam Tuhan. Paulus dari dalam penjara, saudara, dalam dia sendiri terkungkung, dalam dia sendiri kesulitan, tapi dia bisa memberi kekuatan kepada orang lain. Itulah orang yang berakar di dalam Tuhan. Ayat ini, saudara, kalau orang yang berakar di dalam Tuhan, baik terakhir dikatakan, maka hatimu melimpah dengan syukur. Orang yang berakar di dalam Tuhan, saudara, dia tidak membangun dirinya sendiri, tapi di mana dia berada, sekitarnya ikut terbangun. Itu yang berakar di dalam Tuhan. Saya punya pengalaman waktu saya mengalami penyakit yang begitu sangat amat parah itu, saudara. Waktu kami ada di Penang, di homestay itu saya di lantai 2, ambil di atas supaya tidak terganggu. Di bawah banyak sekali kamar dan banyak orang. Saya sendiri begitu menderita sebenarnya. Saya sendiri begitu sakit rasanya, saudara. Saya begitu susah rasanya dengan kondisi yang harus kemo. Dan waktu itu, saudara, kemo pertama dengan kedua itu jaraknya jauh. Sebab tidak mungkin di kemo dengan kondisi yang demam tinggi luar biasa parah, saudara. Dan saya nggak bisa makan, saudara tahu kesaksian ini. Tapi di tengah kondisi yang begitu susah, begitu menderita, begitu payah, saudara, orang-orang di bawah kami itu semua juga kanker. Ada yang kanker tumor otak dari Sulawesi, saudara. Ada yang dari Pulau Jawa, dari mana. Tapi mereka datang kepada saya. Ada saudara orang Sumatera juga, Inang, nangis dia. Tolong doakan adik saya. Padahal kondisi saya sendiri, saudara, butuh kekuatan. Tapi di situ saya sadar, kalau kita mau berakar di dalam Tuhan, saudara, dimanapun kita ada, kita menjadi berkat. Dan saudara, saya turun pun saya masih dipegangin. Dan saya keliling lagi mendoakan mereka yang kanker. Saudara, ada suami istri, saudara, dia bilang restorannya banyak. Suaminya ini dari, ya nggak usah saya sebutkan, saudara, dari mana. Dan dia bilang, tadinya saya pikir uang bisa menolong. Saya pikir saya banyak uang. Saya pikir saya banyak uang. Jaminan dari perusahaan asing bisa menolong saya. Ternyata istri saya makin drop. Baru saya sadar, uang ternyata tidak bisa menolong kecuali bersandar kepada Tuhan. Saya masuk kamar dia, saudara, istrinya pakai kursi roda. Saya bersyukur ingat pengalaman ini. Kalau kita berakar dalam di dalam Tuhan,
Saudara, maka selalu bukan pengeluhan. Orang yang berakar dalam di dalam Tuhan, dia bukan selalu mengeluh, bukan mempersalahkan satu dengan yang lain, atau berkata kepada diri sendiri, atau berkata kepada Tuhan, kenapa saya alami ini? Kenapa saya alami ini? Mengapa ini harus terjadi? No. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara kita berakar dalam di dalam Tuhan, maka hati kita tetap limpah dengan syukur. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita sadar seperti Paulus katakan di Roma 8 ayat 28. Aku tahu sekarang, kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dan apa yang kita alami, apapun itu mungkin hari ini kita belum mengerti. Tapi satu waktu kita tahu seperti Paulus katakan, semua mendatangkan kebaikan. Katakan kiri kananmu, semua mendatangkan kebaikan. Dengan yakin dan senyum katakan, semua mendatangkan kebaikan. Bilang jangan mengeluh, bersyukur saja. Kurang keras bersyukurnya, bersyukur saja. Amin. Yang bersyukur berikan sorak-sorai bagi Allah. Dan berakar seperti apa? Sebab setiap tanaman berakar. Kembang pun berakar, rumput pun berakar, saudara. Berakar seperti apa yang dimaksud oleh firman Tuhan? Kalau kita baca di dalam firman Tuhan, bagaimana supaya kita berakar dalam? Kita lihat seperti apa yang Yeremia katakan di dalam Yeremia pasal 17. Kita akan baca bersama-sama ayat ini, saudara. Ayat 7 dan 8. Kita baca Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8. Kalau saudara sudah dapat semua, kita baca ayat ini. 2. Sudah semua masih kersek-kersek. Saya setiap pagi mazmurkan ayat ini. Setiap pagi saya nyanyikan, saya hafal betul ayat ini. 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Katakan amin. Saudara, dikatakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Berakar yang dimaksudkan di sini, saudara, seperti Yeremia 17 ini, akarnya itu harus sampai merambat ke batang air. Dia tidak hanya tumbuh di tepi air, tapi merambatkan akarnya ke tepi batang air sampai ke batang air itu. Saudara, saya belajar apa arti batang air. Kalau kita waktu ngebor sumur di sini, saudara, harus ketemu batang air, baru keluar airnya. Tidak sekedar kita di pinggir sungai biasa, tapi seperti ayat ini katakan, kalau kita mau seperti ayat ini, saudara, berakar, harus sampai ke tepi batang air, sampai ke batang air. Batang air itu, saudara, sumber air itu sendiri. Seperti kalau saudara buat sumur, sampai ketemu, digali sampai ketemu batang air. Kalau saudara tidak ketemu batang air, biarpun saudara gali berapa dalam, seperti orang gali sumur sering gagal. Sebab itu sekarang ada alat untuk mendeteksi
di mana akar batang air, di mana batang air itu. Jadi saudara, firman Tuhan berkata, sampai akar itu ketemu batang air itu. Dan kita tahu batang air itu, sumber air itu, air kehidupan itu adalah Yesus sendiri. Adalah Yesus sendiri. Dan saudara, kalau akar itu melekat sampai ke batang air itu, saudara, artinya apa? Orang kalau mau berakar kuat harus melekat dengan sumber air hidup itu. Harus melekat dengan batang air itu. Saudara, jangan pernah saudara pikir, di luar Tuhan saya bisa kok. Perhatikan saja, 1 bulan saja kita tidak berdoa. 1 bulan saja kita tidak dekat dengan Tuhan. 1 bulan saja kita tidak bersekutu dengan batang air itu, sumber air hidup itu. Kita kering, kita kosong, kita hampa. Emosi kita yang naik, bukan iman kita yang naik. Itu sebabnya berakar yang dimaksud oleh Paulus itu, saudara, hendaklah kamu berakar dengan dia. Artinya melekat dengan Yesus sehingga kita punya pengalaman dengan dia. Melekat sampai kita punya pengalaman pribadi dengan dia. Ada banyak anak Tuhan bercerita, dia bilang, aduh saya kalau ingat peristiwa bagaimana saya dilawat oleh Tuhan, luar biasa Tuhan mengubahkan saya. Jadi saudara, berakar yang dimaksud, temukan terus batang air itu. Bagaimana Bapak Benghok bisa berakar dalam firman Tuhan katakan, sampai kita ketemu batang air itu, kita tetap melekat dengan Tuhan. Dan saudara, dan kita lihat yang pertama, bagaimana supaya berakar kuat di dalam Tuhan. Yang pertama saudara, kita harus kejar sumber air hidup itu. Kejar sumber segalanya itu. Dia bukan saja sumber berkat, sumber kekuatan, sumber pertolongan, sumber kesembuhan. Tapi sesungguhnya dia sumber kehidupan kita. Nah saudara, dan yang kedua kita melihat bagaimana supaya kita berakar dalam. Yang kedua kita melihat di dalam, kembali saudara, kita melihat firman Tuhan, Efesus pasal yang ketiga. Yang kedua kita melihat bagaimana supaya kita berakar kuat di dalam Tuhan. Yang pertama tadi, kita harus melekat dengan sumber hidup itu. Dalam ayat yang ke-16, Efesus pasal 3 kita baca mulai ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Sama-sama kita baca 2, 3. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam kamu. Dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Paulus dia katakan, saudara, aku berdoa supaya kamu teguh, supaya kamu kuat, supaya kamu terbangun, supaya batinmu tetap damai sejahtera. Paulus katakan berulang-ulang, aku berdoa, aku berdoa, aku berdoa. Supaya apa? Supaya kamu teguh, supaya kamu kuat, supaya kamu berakar di dalam Tuhan. Bagaimana saudara bisa berakar dalam kalau kita tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan? Sebab dialah sumbernya. Berulang dicanangkan di tempat ini, hiduplah di dalam doa.
Katakan kiri kanan saudara, hiduplah di dalam doa. Ya. Saudara, bukan cuman ini pelayan-pelayan. Saya bilang jangan pernah berani melayani kalau kita tidak punya hubungan dengan Tuhan. Saudara, kami berdiri di depan ini berdoa, minta urapan Tuhan sebagai pemain tamborin, pemain musik, singer, pemimpin pujian. Kami yang menyampaikan firman Tuhan. Sebab di saat kita berdoa, kita terima impartasi urapan yang baru. Saat kita berdoa, kita terima kekuatan yang baru. Saat kita berdoa, kita terima kemenangan. Sehingga kita tidak mengeluh, kita tidak ngomel, kita tidak bersusah hati. Walau kita banyak masalah dan persoalan, tapi kalau kita berdoa, bersekutu, membangun hubungan dengan Tuhan, maka Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Sebab itu saudara, Paulus katakan, aku berdoa supaya kamu teguh, supaya kamu kuat, supaya kamu berkemenangan. Saudara, jangan persoalan masalah yang menekan kita dalam hidup ini. Dari kita lahir sampai kita Tuhan panggil. Kemarin saudara, anak Ibu Rusti belum menikah, Elizabeth, saudara. Yusuf papanya ini masih keluarga saya, saudara. Tapi saya tidak kuat untuk pergi kemarin. Anak muda belum menikah, tinggal di rumahnya di rel sini. Saudara, meninggal karena mamahnya sama Ripka di Kopo. Jadi saudara, dia meninggal, tidak ada yang tahu. Saudara, nggak ada yang tahu. Masalah pergumulan hidup kita ini juga mungkin orang tidak tahu. Tapi saudara, percayalah, Yesus tahu, Tuhan tahu. Sebelum kamu mengutarakannya, kata firman Tuhan, sebelum kamu ceritakan, Bapa sudah tahu apa yang kamu perlu. Yang penting datang kepada Tuhan. Saudara, pagi ini mungkin ada masalah pergumulan. Kita mulai goncang, kita mulai goyah, kita mulai khawatir, kita mulai takut. Mungkin akar kita mulai goyah. Sasaran kekristenan kita bukan hanya di dunia ini. Di dunia ini cuma sementara, saudara. Sebentar, tidak terasa. Beberapa waktu yang lalu, saudara, saya menikmati dengan Tuhan. Tuhan sampaikan banyak hal dan saya berkata, ini tentang pribadi saya. Saya bilang, Tuhan, satu hal saja yang saya ngomong. Biar dalam segala perkara bukan kehendakku yang jadi, biar kehendak-Mu yang jadi. Kehendak kita bisa salah, tapi percayalah, tuntunan Tuhan tidak pernah salah. Itu Allah, saudara dan saya. Bab itu mari Bapak Ibu saudara, di waktu-waktu yang lalu mungkin saudara begitu dekat dengan Tuhan. Sumber air itu, kita ada di batang air itu. Sekarang kita mulai mungkin menjauh. Firman Tuhan bilang, kembali kepada kasih yang mula-mula. Dan yang kedua, saudara, mari hiduplah di dalam doa. Paulus katakan, supaya kamu kuat, supaya kamu teguh, supaya kamu berakar dalam. Bukan hanya pelayan yang berdoa di hari Jumat, kami umat ajang. Saudara, mari di rumah pun banyak berdoa. Pada pagi hari sebelum melakukan kegiatan apapun, banyak berdoa, berserah kepada Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, saya lihat di sini bagaimana supaya kita berakar dalam. Di dalam ayat yang ke-18 Paulus katakan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Di sini Paulus dia berdoa supaya bersama orang-orang kudus kamu boleh sama-sama mendapat
sesuatu firman Tuhan katakan, supaya kamu dengan segala orang kudus memahami. Saudara, di sini segala orang kudus berarti bagaimana kita berakar di dalam Tuhan, harus ada komunitas. Bilang komunitas. Ya. Di dalam komunitas saudara bukan sekedar saya datang ke komsel, saya datang ke komsel, siapa pemimpinnya, siapa yang bawa ini, bukan itu. Di komsel itu saudara, kita akan semakin memahami, kita akan semakin memahami di dalam kita bersekutu sesama anak Tuhan. Kita akan bertumbuh bersama dan kita akan kuat berakar di dalam Kristus. Saudara, mari bagi saudara, jangan lihat aduh komselku ini saja. Ibadah aku ini saja. Ini kita juga persekutuan orang kudus. Dan saudara, kita datang ke komsel untuk kita bersekutu, untuk kita menyembah, untuk kita memperhatikan satu dengan yang lain. Dan bagaimana saudara bisa berakar dalam kalau saudara hidup sendiri? Gak bisa. Di akhir zaman ini perlu komunitas. Setialah di komunitas saudara. Datang saudara bukan masalah makan minum. Datang ke komsel saudara, aku mau bersekutu dengan Tuhan. Bersekutu dengan sesama. Mungkin kita berbeda di komsel satu dengan yang lain. Mungkin tidak sama pola pikir karena semua kita beragam. Tapi tujuan saya di komsel bersekutu dengan Tuhan bersama mereka. Di situ kita akan mengalami betapa dalam, betapa lebarnya kasih Tuhan. Di sana mujizat akan terjadi. Sebab itu saudara, kita datang ke komsel untuk menyembah, untuk bersekutu. Saya dulu saudara masih ada Pak Agus almarhum, bapaknya Pak Benghok di Cibangkong di Jalan 17 Agustus. Kami ada komsel setiap minggu sore. Masih almarhum Pak Agus, almarhum Tante Nani, ya ada beberapa di sini saudara. Kami datang ke komsel, kami hanya menyembah. Menyembah saudara, dan kemudian bertanya satu dengan yang lain, apa beban kamu, apa masalah kamu, apa ini, kemudian saling mendoakan. Ya apa, Neng udah meninggal ya, yang rumahnya diambil sama Pak Benghok. Dan kami saudara, ini tante di komsel saudara, setelah menyembah bercerita, beban saya ini, beban. Kami berpegangan tangan, saling mendoakan. Dan kemudian saudara ditutup dengan renungan. Ini renungan sesuai dengan keluhan semua. Saya bagikan renungan bahwa di dalam kesulitan apapun, percayalah Yesus hadir. Dan saudara, itulah komsel. Mungkin di dalam komsel kita minggu depan kita hanya bersyukur, kita menari, memuji Tuhan. Disitulah akar kita tanpa kita sadar akan makin kuat dan makin dalam. Saudara, saya membaca sebuah buku. Saudara pernah di majelis saya pernah bagikan itu saudara, tentang buku Purpose Driven Life, Rick Warren. Rick Warren dia saudara. Saudara, dia satu penulis buku ini, Purpose Driven Life ini mendunia. Saya nggak tahu saudara baca atau tidak, karena saya banyak baca dan saya baca buku ini. Dan saudara, dia mendapat award dari buku rohani terlaris, dan juga saudara dia menjadi kaya luar biasa dari buku itu. Di Singapura hampir seluruh anak Tuhan di Singapura baca buku itu. Di Indonesia hampir seluruh hamba Tuhan baca buku Rick Warren ini. Tapi saudara tahu, dia begitu semangat melayani, begitu semangat menggembalakan satu pelayanan, dia buka pelayanan di Amerika saudara. Dan anaknya
mati bunuh diri. Sedalam apapun akar saudara, kalau mengalami seperti ini pasti down. Dan ketika dia down saudara, bukan saja tidak bisa melayani, tidak bisa bersyukur lagi. Dia bilang, kenapa anakku sendiri gak punya iman? Kok anakku mati bunuh diri? Dan saudara, komselnya datang. Komselnya menguatkan dia. Komselnya bawa makanan setiap hari. Sebab dia mandi pun rasanya mungkin sudah sulit. Apalagi makan. Saudara, kuasa persekutuan itu. Saudara, datang. Anggota komselnya, gembala selnya saudara. Istilah kita mah PKS-nya saudara. Dia datang. Hampir tiap hari datang doain. Hampir tiap hari datang doain. Dan teman-teman komsel dia saudara, hari ini bawa makanan. Besok ini bawa makanan. Saudara, berminggu berbulan gak gampang saudara. Seorang hamba Tuhan terkenal di seluruh dunia. Tapi anaknya sendiri terhilang. Itu tidak gampang untuk bersyukur. Tapi itulah kekuatan komunitas itu tadi. Saling menguatkan. Mereka baru dia mengerti betapa dalam kasih. Betapa dalam dan lebar dan tingginya kasih karunia Tuhan. Saudara, lewat persekutuan komselnya. Dia mulai bangkit. Rick Warren mulai bangkit. Kembali saudara. Dia melayani Tuhan. Lewat kesaksiannya yang pahit itu memberkati banyak orang. Jadi saudara, pentingnya kita berkomunitas. Saudara ingat juga beberapa hari lalu, kalau tahun lalu mungkin saudara lihat di medsos atau di mana, saya lihat saudara, pendeta Samuel. Dan saudara lihat itu masuk koran. Anaknya pintar sekali, kuliah di Jawa Tengah apa di Jawa Timur saya lupa saudara. Dan anaknya sendiri seorang hamba Tuhan, pendeta ini saudara. Anaknya kuliah pinter tapi mungkin stres atau mungkin terlalu berat pelajaran. Akhirnya dia loncat bunuh diri. Saudara, di berita ada, di televisi juga ada. Dan tidak tahu apa sebabnya. Tapi saudara, di situasi seperti ini, kalau kita tidak berakar dalam, sehebat apapun kita, sekali berapapun kita sebagai hamba Tuhan. Mungkin hamba Tuhan terkenal yang hebat, yang disanjung di seluruh dunia. Tapi saudara, sekuat apa akar kita bisa goyah. Tapi kalau kita ada komunitas, ada sel kita saling menguatkan, saling menghiburkan. Sedalam apapun kita jatuh, kekuatan persekutuan itu menghidupkan kita kembali. Amin saudara. Sebab itu saudara, jangan lemah di komsel. Jangan lemah di persekutuan. Bagi saudara yang belum berkomsel, walau mungkin cuma 4 orang, 2 keluarga, enggak apa-apa. Di situ kita akan tertanam, berakar dalam. Jangan saudara berpikir kok kami saja. Itu enggak masalah. Yang penting dalam kita bersekutu, firman Tuhan Paulus katakan, kamu akan berakar dalam. Saudara mau berakar dalam. Hanya itu membuat kita tidak goyah. Dan saudara, kita kembali kepada Yeremia tadi saudara. Dampak kalau kita berakar di dalam Tuhan. Kita sudah tahu bagaimana supaya kita berakar saudara. Kita kembali, kita mau akhiri di Yeremia 17 ini. Kita baca kembali saudara, dampaknya. 2, 3. Diberkatilah orang yang ya sama-sama ayat 7 sampai dengan 8 Yeremia 17. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air,
yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara, ayat ini katakan kalau kita ketemu batang air itu setiap hari, kita membangun hubungan lewat doa terus menerus, dan kita tetap ada di dalam komunitas kita beribadah seperti ini, dan tertanam kuat. Ayat ini katakan saudara, datang panas terik ada. Dalam hidup kita ada datang panas terik, tapi kita tidak mengalaminya. Artinya seperti pengalaman Yosua, ada masalah, ada musuh, tapi Tuhan berperang ganti mereka. Kita pun ada mungkin masa panas terik, tapi kita tidak rasa karena ada kekuatan ilahi menopang kita. Mungkin ada panas terik, ayat ini katakan saudara, daunnya tidak menjadi kering. Tidak mungkin kalau ada panas terik tidak menjadi kering. Tapi kenapa tidak kering? Sebab melekat dengan batang air itu. Kalau saudara dan saya melekat dengan batang air itu, bayangkan, ilustrasikan. Kalau saya seperti pohon, saya di tepi sungai dan akar saya merambat ke batang air. Saudara bisa bayangkan betapa subur daun itu, betapa kuat batang itu, dan betapa akan berbunga dan berbuah pohon itu. Dan kita melihat dikatakan tidak berhenti menghasilkan buah. Kita mau di masa yang sukar dan sulit pun, di masa yang mungkin mengancam sekalipun, kita akan tetap melihat buah pertolongan Tuhan, buah kekuatan dari Tuhan, buah anugerah dari Tuhan. Soal materi itu tuh saudara, masalah kecil buat Tuhan. Tapi yang Tuhan mau kita imannya berakar kuat, sehingga apapun yang terjadi, di mana kita ada, kita tidak mengeluh, kita tidak ngomel, tapi kita menjadi berkat. Itu yang kita rindukan saudara. Mari pagi ini mungkin kita sudah tidak melekat di batang air itu. Beberapa hari yang lalu saudara, saya sering minta konseling hamba Tuhan. Ada ibu gembala saudara. Dia bilang, Oma, tante, tolong kasih saya kekuatan, doakan saya. Kenapa? Saya bilang, dia cerita pengalamannya, kami mau tinggalkan pelayan ini. Kenapa? Ada jemaatnya saudara keluar dari tempat itu, dan dia buka pelayanan gak jauh dari tempat dia melayani. Kira-kira gak jauh lah, pokoknya dari Cibangkong, mungkin di dekat Kiara Condong mungkin. Dan saudara, dia jiwa mula-mula di pelayanan kami. Kemudian dia di sana, dia buka pelayanan. Awalnya dia bilang, ya gak apa-apalah supaya kamu maju di dalam Tuhan. Saudara, ada banyak dia cerita saudara. Dan bukan itu saja, sebagian besar jemaat itu dibawa untuk beribadah di sana. Saya hanya berkata kepada dia, tetap sabar di dalam Tuhan, tetap setia di dalam Tuhan. Apapun itu, sebagai hamba Tuhan juga saudara, ada saja yang kita akan alami. Tapi saudara percayalah, kalau Tuhan taruh saudara di tempat ini, berakarlah di tempat ini. Dan bukan berakar, berbuahlah supaya hidup kita menjadi berkat. Hidup kita menjadi kesaksian, hidup kita menjadi sesuatu. Saya cerita tadi saudara, saya di dalam kondisi kanker yang ganas itu, tapi saya pun mendoakan orang lain. Saya pun turun mendoakan orang lain. Kalau saudara akarnya kuat di dalam Tuhan, saya percaya kita dalam menghadapi apapun, ya. Ibu Manik menghadapi apapun, Ibu Hana menghadapi apapun, Mama Seli menghadapi apapun,
hati kita tidak tertekan, tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Itu ciri orang yang berakar di dalam. Kita tundukkan kepala. Saudara katakan pagi ini, dalam segala keadaan, sekali Yesus tetap Yesus. Mungkin saudara akar kita oleh karena begitu pergumulan mulai goyah. Jangan lihat masalah saudara, pandang Yesus melekat dengan batang air kehidupan itu. Maka kita akan melihat ada panas terik. Tapi saudara, daunnya tetap hijau. Dan kita rindu sampai Tuhan datang. Kita tetap setia di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, kita tetap setia di dalam Tuhan. Dalam segala keadaan.